Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 2022060017. Yang terhormat dosen penguji 1, dosen penguji 2, dan rekan-rekan mahasiswa yang sempat hadir pada siang hari ini. Langsung saja di seminar proposal dengan judul penerapan media gamifikasi matching card berbasis interactivity dan learning apps terhadap peningkatan kosakata anak tunagrahita di SLB. Baik, masuk ke bab 1, pendahuluan. Latar belakang pendidikan bagi peserta didik kebutuhan khusus merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang bertujuan memberikan kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki hambatan dalam aspek intelektual. Salah satu kelompok peserta didik berkebutuhan khusus adalah anak tunarahita, yaitu anak yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata dan mengalami keterbatasan dalam kemampuan kognitif, adaptif, serta keterampilan sosial. Kondisi ini menyebabkan anak tunarahita memerlukan layanan pembelajaran khusus dan media pembelajaran yang bersifat konkret, menarik, serta mudah dipahami. Adapun identifikasi masalah. Yang pertama, anak tunarahita mengalami keterbatasan dalam memahami dan meningkatkan kosakata sederhana, khususnya yang berkaitan dengan nama-nama hewan. Dan yang kedua, proses pembelajaran kosakata dan pengenalan hewan masih dominasi oleh metode konvensional, sehingga kurang menarik dan kurang mampu mempertahankan perhatian siswa. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya interaktif dan belum memanfaatkan teknologi digital berbasis gamifikasi. Dan yang keempat, motivasi belajar. Anak tunarahita dalam mengikuti pembelajaran kosakata dan pengenalan hewan masih rendah. Pembatasan masalah. Penelitian ini difokuskan pada penerapan gamifikasi melalui game, interaktif, interactivity, dan learning apps tipe matching card sebagai media pembelajaran. Dan yang kedua, materi pembelajaran dibatasi pada kosakata sederhana dan pengenalan hewan yang disesuaikan dengan kemampuan anak tunagrahita. Dan yang ketiga, subjek penelitian dibatasi pada anak tunarahita yang bersekolah di sekolah luar biasa atau disingkat SLB. Yang keempat, penelitian difokuskan pada peningkatan hasil belajar, motivasi belajar siswa dalam penguasaan kosakata sederhana dan pengenalan hewan. Adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan gamifikasi melalui game interaktif, interactivity, dan learning apps tipe matching card dalam pembelajaran kosakata sederhana dan pengenalan hewan pada anak tunarahita di SLB. Dan yang kedua, apakah penerapan gamifikasi melalui interactivity dan learning app tipe matching card dapat meningkatkan kosakata sederhana di siswa SLB? Dan ketiga, apakah penerapan melalui game interaktif dan learning app dapat meningkatkan kemampuan pengenalan hewan? Dan yang keempat, bagaimana sih respon dan motivasi belajar anak tunarahita terdapat penggunaan game interaktif, interactivity, dan learning apps? Adapun tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kemampuan kosakata sederhana serta pengenalan hewan pada anak tunarahita di SLB melalui penerapan gamifikasi menggunakan game interaktif, interactivity, learning app tipe matching card, serta mengetahui respon dan motivasi belajar siswa terhadap penggunaan media pembelajaran tersebut. Oke, manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan khusus, khususnya melalui game penerapan
gamifikasi berbasis interaktif sebagai alternatif media pembelajaran untuk meningkatkan kosakata sederhana dan pengenalan hewan pada anak tunarahikta. Adapun manfaat praktisnya, memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan, interaktif dan mudah dipahami sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berkosakata dalam pengenalan hewan pada anak tunarahikta. Oke, lanjut bab 2, kajian pustaka. Kajian pustaka, hakikat anak tunarahikta. Anak tunarahikta merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam fungsi interaktif serta signifikan, disertai dengan keterbatasan dalam perilaku adaptif yang muncul pada masa perkembangan. Keterbatasan intelektual tersebut berdampak pada kemampuan berpikir, memecahkan masalah, berbahasa, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Adapun pembelajaran kosakata sederhana pada anak tunarahikta. Pembelajaran kosakata sederhana merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan bahasa dan komunikasi anak tunarahikta. Kosakata sederhana mencakup kata-kata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti nama benda, nama hewan, atau aktivitas di sekitar. Penguasaan kosakata ini menjadi fondasi bagi anak tunarahikta dalam berkomunikasi dan memahami instruksi. Ya, adapun penelitian yang relevan. Yang pertama, Rodi dan Deviana Rahmat Kurniadi 2025 melakukan penelitian mengenai pengaruh game edukasi WordRail terhadap kemampuan membaca kata pada peserta didik tunarahikta di SLB Negeri Gendang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media game edukatif WordRail mampu meningkatkan kemampuan membaca peserta didik tunarahikta karena susunan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Adapun yang kedua yaitu Jakwa, Javinda Putri dan Siti Mawardin 2024 mengkaji implementasi aplikasi game edukasi Icon untuk meningkatkan kemampuan membaca fungsional siswa tunarahikta di SLB Bakti Asih Surabaya. Penelitian ini menggunakan desain one group present test dan menemukan bahwa penggunaan edukasi atau Icon efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca fungsional siswa tunarahikta. Adapun kerangka berpikir, adapun hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan gamifikasi melalui game interaktif, interaksi dan learning apps tipe Magikarp dapat meningkatkan kemampuan kosakata sederhana dan pengenalan hewan pada anak tunarahikta di SLB. Jika pembelajaran kosakata sederhana pengenalan hewan dilaksanakan dengan memanfaatkan game interaktif berbasis gamifikasi yang bersifat visual dan menyenangkan, maka motivasi belajar serta hasil belajar anak tunarahikta akan mengalami peningkatan. Oke, kita masuk bab 3 atau metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitiannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D. Penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan satu produk pendidikan serta menguji penelitian pengembangan bertujuan untuk menghasilkan suatu produk pendidikan serta menguji kelayakan dan komparatif produk tersebut dalam pembelajaran. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran berbasis gamifikasi melalui game interaktif, interactive dan learning app tipe Magikarp untuk meningkatkan kosakata sederhana pada anak tunarahikta di SLB. Pendekatan penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan komunikasi sederhana. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan proses pengembangan media dan respon siswa, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk
melihat peningkatan hasil belajar siswa serta menggunakan media yang dikembangkan. Adapun teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, tes, angket respon siswa, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai proses penggunaan media dan hasil belajar siswa. Adapun instrumen penelitian meliputi lembar observasi, soal tes, kosakata sederhana, pengenalan hewan, angket respon siswa, serta lembar validasi ahli materi. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis data validitas ahli materi. Data hasil validitas ahli materi dan ahli materi dianalisis menggunakan teknik deskripsi kualitatif dengan penghitungan skor. Dan yang kedua, analisis data hasil belajar siswa yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan nilai sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga, analisis data respon siswa. Data respon siswa ini terhadap penggunaan media pembelajaran dianalisis secara deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Oke, ya itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada dosen menguji, ada pertanyaan. Pertanyaannya, kenapa kamu mengambil judul istilah SLB ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya dosen menguji 1. Kenapa sih saya mengambil judul ini dan kenapa sih harus di sekolah SLB? Saya mengambil judul ini karena melihat di sekolah SLB yang saya teliti itu penerapan gamifikasinya masih kurang, pembelajaran interaktif seperti gamifikasi ini masih kurang. Mereka hanya menggunakan metode konvensional, metode ceramah. Itu menurut saya itu kurang efektif bagi anak berkebutuhan khusus. Karena anak berkebutuhan khusus itu harus memiliki pembelajaran yang menarik seperti gamifikasi yang saya jelaskan, seperti gamifikasi pengenalan hewan, mencingkar, itu adalah game interaktif yang saya buat dari media gamifikasi, learning apps, dan interactivity. Itu saja sih yang bisa saya jelaskan tentang kenapa sih saya mengambil judul ini dan kenapa harus sekolah di SLB. Itu saja. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas dosen penguji 1, penguji 2, dan teman-teman rekanku yang sempat hadir dalam presentasi seminar proposal saya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.